Film yang bercerita tentang perjalanan dua pemuda yang berjuang untuk menciptakan sebuah serum obat yang diharapkan mampu mengobati manusia, yang mana serum itu didapatkan dari perjalanan panjang dan dramatis. Dan berikut kisah lengkapnya. Wow. on! Terlihatlah seorang pria bernama Leo dalam rekaman HP di halaman rumahnya yang sedang mengurusi seekor babi. Itu direkam oleh seseorang. Leo mengurusi babi peliharaan yang dia beri nama Takoma. Takoma menderita suatu penyakit jamur beracun dari pakan jagung yang dia makan. Sejak saat itu Takoma lumpuh. Namun Leo terus mengupayakan penyembuhan terhadap babinya dengan menyuntikkan sebuah serum khusus yang harapannya babi bisa pulih kembali. Mundur ke beberapa tahun sebelumnya, Leo terlihat sedang mengendarai mobil dan menuju ke sebuah lab dan mengambil paket, yaitu berupa box putih yang berukuran kecil. Dia pun kembali mengendarai mobilnya dan menuju ke sebuah lab kecil miliknya sendiri. Di dalam sana, dia semacam mencampur beberapa zat dan untuk kemudian dia teliti. Saat dia melihat data di komputernya, di sana terlihat sesosok gadis dan dia menghampirinya. Namun hingga bagian ini belum diketahui siapa gadis itu. Leo terus melanjutkan eksperimennya. Dia memetik tangkai bunga yang kemudian dia satukan dalam cairan yang ia buat. Namun tak lama kemudian dia terlihat kacau, stres, dan frustasi. Layar komputer menunjukkan tanda tidak berhasil. Dia melampiaskannya dengan menyobek semua catatannya. Tak lama kemudian, dia sedang berbicara dengan seorang wanita di dapur. Dia disemangati untuk terus melanjutkan usahanya, berusaha sekuat tenaganya. It's not done. Go. Crawl if you have to. It's for me. Leo kembali menatap layar komputernya. Dia terus berusaha membaca literatur, mencatat dan mengumpulkan data-data yang ia butuhkan. Dia hingga tertidur di kafe sampai dia disapa oleh penjaga kafe. Dia pun pulang dan melanjutkan eksperimennya. Namun saat pulang, Leo disambut sang wanita dengan tatapan curiga hingga mereka bertengkar. Sang perempuan mendesak Leo untuk segera menyelesaikan tujuannya. Namun Leo yang sudah berusaha tak suka didesak sehingga Leo semakin frustasi. Sang perempuan hanya merasa jika Leo tidak mengerti dirinya. Get me, Leo. I have to do everything, Leo. Yelling at me, just stop! It's for us. Saat sudah sendiri, Leo melanjutkan mencatat. Ketika pensilnya patah, dia mengambil sesuatu dari saku baju hingga dia menemukan secarik kertas yang entah isinya apa yang diberikan si penjaga kafe tadi. Leo pun segera menemui sang perempuan di kafe itu. Leo dengan suara lantang, bahkan ketika kafe itu dipenuhi banyak pelanggan. Gadis itu terancam dipecat karena kelakuan Leo yang berteriak. Setelah selesai kerja, Allen diantar pulang oleh temannya. Dia disambut hangat oleh ibu dan bapaknya di rumah. Namun sesaat setelah meletakkan barang bawaannya, Allen keluar dan menemui seorang pria bernama John di dalam mobil. Dia terlihat menyerahkan sebuah dokumen dengan John. Namun saat itu, Allen dicium oleh John. Sebelum meninggalkan mobil, Allen mengatakan bahwa dengan dokumen itu, John hanya perlu memasukkan teorema dan rumus-rumus. Sampai di sini kita belum mengetahui apa sebenarnya dokumen itu. Allen pulang dan menemukan bapaknya dalam kondisi terbaring di lantai. Dia adalah papa yang lumpuh dan berkursi roda. Setelah John sendiri di dalam mobilnya, John kedatangan dua pria yang menagihnya sebuah dokumen. Pria blonde yang bernama Philip. Dari percakapan mereka nampak sebagai ilmu sains dan supernatural. Back in the Science Academy days when you were Well, she's a supernatural whiz. Philip pulang dan menemui ayahnya dalam kondisi lumpuh dan selang di hidungnya. Sang ayah terus mengelus pizza yang dibawa Philip, tapi hanya mencium aroma dan menjilati tangannya. Sambil melakukan itu, dia menasihati Philip agar tetap berusaha untuk dapat menggantikan posisinya sebagai pemenang perusahaan karena ayahnya sudah sekarat. Tetapi sang ayah tidak yakin dengan kemampuan Philip.
Namun Philip berusaha menepis keraguan ayahnya dengan mengatakan jika dirinya akan kuat dan mampu menjadi pemenang. Outwit the opposition if you. Berpindah ke Allen, mereka sedang menikmati makan malam hingga pagi pun tiba di tempat Leo. Leo dengan babi lumpuh di halaman rumahnya. Dia merekam perkembangan Tacoma yang mulai bernafas dengan lebih ringan. Itu hal yang positif. Di video itu, Leo menyebutkan jika sel darah putih Tacoma menurun. He's not breathing as heavily. Tested Tacoma's blood and found his white blood cell. Lanjut di tempat kerja Allen, banyak pelanggan dan membuat dirinya sangat sibuk memasak dan menjamu mereka. Namun di tengah kesibukan itu, Allen terlihat masih sibuk memikirkan tugasnya yang lain. Meski dalam keadaan lelah dengan beban pikiran, Allen terus berusaha profesional dan menjamu pelanggan dengan ramah. Hingga tak lama kemudian, Leo datang. Allen meminta istirahat dan menemani Leo duduk demi menghindari Leo berteriak di kafe itu lagi. Leo sebenarnya hanya datang untuk memastikan kerahasiaan dari dokumen yang sering dia kerjakan di kafe itu tempo hari. Leo khawatir jika Allen sempat melihat catatannya, bahkan memberikannya rumus. Namun Allen mengetahui bahwa Leo sedang mengerjakan sebuah proyek sel induk, rumus yang bisa mempertemukan sel tumbuhan dan manusia. Namun Allen mengaku tidak memberitahukan hal itu ke siapapun dan merahasiakannya. It's not that your plant Something in a plant is damaged, like roots. They repeat embryo. plants adopt stem cells for the damaged area. You need something more. Percakapan mulai alot, hingga Leo berniat menjawab pertanyaan Allen dengan mengatakan dirinya sudah membuat ramuan untuk penyembuhan terhadap manusia. Allen menambahkan jika itu bukanlah hal yang mustahil. Namun Allen menyebutkan satu kemustahilan, bahwa sel tumbuhan tidak bisa nyambung, tidak bisa terhubung dengan sel manusia. Namun dia tahu kalau masalah itu yang coba dipecahkan Leo. Allen memberi saran untuk mengulang embriogenesis hingga menghasilkan sel induk baru. Itu Allen katakan sambil memberikan sebuah rumus. Leo sesungguhnya sangat terbantu dengan itu. Namun Leo mempertanyakan alasan mengapa Allen begitu peduli padanya. Dengan retorika, Leo berniat melibatkan Allen. Ia beranjak dari sana, tepat ketika dia selesai mengatakan, "Apakah kau percaya hantu?" You believe in ghosts? Mendengar itu, Allen hanya terheran kebingungan. What? Hingga saat Leo tiba di rumah, dia menemui perempuannya dan meminta izin jika Allen akan membantunya. Tentu saja pacar Leo melarang itu. Leo kembali menemui Allen, namun Allen menolak karena merasa banyak hal lain yang perlu ia kerjakan. Leo terus meyakinkan jika Allen bersedia membantu, maka Leo memberinya 2 kali lipat dengan apa yang dia dapatkan di kafe itu. Namun ketika berangkat, seseorang mengintai mereka. Dengan ragu, Allen melangkah dan menuju ke tempat di mana Leo bekerja. Saat melihat ruangan itu, Allen tertakjub. Di sana pacar Leo sudah menanti, namun Allen seolah tidak menghiraukannya. Allen pun sudah tiba di rumahnya sendiri, dan saat pulang ibunya meminta uang dan Allen pun memberikannya. Berpindah ke Leo, dia berdiskusi dengan pacarnya, dan pacar Leo bersikeras untuk menolak Allen masuk ke dalam urusan mereka. Namun Leo meyakinkan bahwa dirinya butuh bantuan Allen. Ketika perempuan itu bertanya pada Leo apa alasan Allen ingin membantunya, saat itulah Leo tidak menemukan jawaban dan membuat pacarnya semakin curiga. Why is she here? Why does she even want to help you? Namun Leo mengetahui jika Allen memahami apa yang dirinya tidak pahami, jadi Leo membutuhkannya. Namun di saat berbeda, Leo masih mendatangkan Allen dan mereka melanjutkan pekerjaan itu. Namun beberapa saat, Allen merasa mendengar sesuatu yang aneh, sampai Leo hanya menjawab, "Sekarang percayakah kau dengan hantu?" Namun Allen hanya tersenyum tidak percaya dan berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Believe in ghosts now? Right? Akhirnya Leo menceritakan bahwa pacarnya dalam kondisi sekarat dan tidak bisa dia selamatkan kala itu. Begitulah Leo termotivasi membuat obat. Mendengar itu, Allen yang ibah meraih tangan Leo seolah mencoba mengerti perasaannya. So sorry. Di luar sana, seseorang mengirim pesan yang sampai ke telepon genggam Allen.
Namun Leo dan Allen terus melanjutkan pekerjaannya. Namun masalah tetap saja sama, bahwa sel tumbuhan dan sel manusia tidak bisa dipertemukan. Namun setelah upaya-upaya mereka, tak lama kemudian komputer menampilkan layar yang membuat Allen pingsan, tanda bahwa percobaan berhasil. Allen pun beristirahat. Namun di saat pacar Leo mendekat dan berbisik ke telinganya, "Saatnya kau pergi." Allen terhentak dan menemukan bahwa tidak ada siapapun di sana. Allen yang ketakutan memanggil Leo. Mendengar yang dikatakan Allen, Leo hanya berbalik dan memandang pojok ruangan. It's gonna be time for me to leave soon. Is she there? Berpindah ke Philip. Ayahnya masih terbaring lemah di luar jendela. John yang pernah bertemu Allen di dalam mobil malam itu datang pada Phillips dan menyampaikan bahwa Allen sangat sibuk hingga tak pernah merespon mereka. Philip adalah orang kaya raya yang mempekerjakan John untuk membantu tujuannya. Tak lama kemudian Allen pulang ke rumahnya. Di sana ada John bersama kedua orang tuanya. John hanya ingin berbicara dengan Allen, dan berbicaralah mereka di luar rumah. John mendesak Allen untuk kembali fokus demi menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata Allen digunakan John untuk mencuri obat pada Leo. Namun Allen sudah muak dan ingin lepas dari itu semua. Allen ingin ditinggal sendiri dan tidak mau melihat John lagi. Namun John mengancam Allen dengan memperingatkan bahwa Phillips dan keluarganya adalah miliarder yang kejam. Tapi Allen tidak peduli dan ingin meninggalkan John. Namun John memperingatkan Allen, apapun bisa terjadi karena John tahu tentang Allen tanpa terkecuali, rumahnya, keluarganya, aktivitasnya, dan di mana dia bekerja. Allen pun khawatir jika keluarganya terancam dan sehingga menuruti keinginan John. Make a decision. Allen sangat frustasi dan menemui kakaknya, memarahinya karena telah membiarkan John masuk ke rumah mereka. I don't know. Are you crazy? Ya, papá. ¿Qué quieres? Berpindah ke halaman rumah Leo dan babinya yang bernama Tacoma. Dia mengalami perubahan dan perkembangan positif. Yang dulu hanya bisa terlentang, mulai bisa tengkurap dan sesekali mengangkat kepalanya. Vomiting has decreased. He's keep Berpindah kepada Allen dan John yang sedang mengendarai mobil. Allen mengaku jika dahulu dia mencintai John, sebelum John ternyata hanya menjalankan sebuah bisnis. No one ever forgets their first love. Tetapi John tidak percaya dan merasa Allen lah yang sudah berselingkuh. Mereka kembali membahas masa lalu saat masih bersekolah. Yaitu ketika Allen dilecehkan oleh siswa lain dan saat itulah John datang menyelamatkannya. Ternyata mereka sedang mendatangi sebuah rumah megah, yaitu rumah milik Philip. Tak lama kemudian setelah Philip berbicara dengan ayahnya, Philip pun keluar dan menemui Allen. Tak lama kemudian Allen tiba di tempat Leo. Mereka melanjutkan pekerjaannya. Mereka lanjut merekam perkembangan Tacoma yang sudah mulai berdiri dan sehat kembali. Perkembangan hasil itu disaksikan John dan pengawalnya Phillips. Mereka punya waktu 5 hari hingga mendapatkan serum itu. Ketika John meminta bayaran kepada pengawal yang bernama Anton itu, Anton mengaku belum mendapatkan uang sampai serum itu didapatkan. Mereka pun bertengkar hebat di sana. Namun dengan gampangnya Anton meraih pistol dan menembak kepala John. Anton melaporkan kejadian itu pada Phillips dan segera menemukan serum yang dibutuhkan. Berpindah kepada Leo dan Allen, mereka terlihat sedang terbaring di atas ranjang. Saat itu pacar Leo masuk dan melihat mereka. Dia mendekati Allen dan kemudian berteriak histeris dan membuat mereka terbangun. Tapi saat terbangun, tidak ada siapa-siapa dan Allen menemukan ada chat dalam HP-nya yang membuatnya terkaget. Leo, wait! Leo yang melihat itu kecewa pada Allen setelah mengetahui bahwa Allen ternyata terlibat pada bisnis yang besar. Di sana Allen mencoba menjelaskan pada Leo. Di sana pacar Leo juga sudah memperingatkan bahwa Allen bukan pilihan tepat. Tetapi Allen tidak menyadari bahwa pacar Leo ada di sana. Yang Allen ketahui bahwa di sana hanya ada Leo dan dirinya saja.
I did work for him and he were illegal and he gave me money. What do you mean he pushed you? Tapi apapun itu, intinya mereka sedang dalam bahaya. Keluarga Philip yang borjuis akan membahayakan keluarga Allen. Itu sudah terjadi pada John yang ditembak. Selanjutnya, hal yang lebih buruk dari itu akan terjadi demi keluarga Philip mendapatkan serum itu. Dan benar, dari jendela mobil keluarga Philip sudah terparkir di sana. Mereka dalam bahaya jika serum itu terpublikasikan. Maka mereka menghancurkan dan membakar catatannya semuanya demi tetap merahasiakannya. Beberapa komplotan pun datang menyerang mereka. Allen dan Philip sudah bersiap dengan pelindung di kepalanya. Ketika orang pertama masuk, disiramilah ia air keras hingga dia menjerit kesakitan. Sementara Leo menghadapi Anton yang kuat. Untungnya Leo berhasil mengungguli pertarungan. Namun saat mereka menganggap situasi sudah aman, Anton datang lagi dan menyandra Allen. Untungnya dengan sigap, Leo meraih cairan dan menyiramkannya ke wajah Anton. Setelah melumpuhkan lawan, Allen, Leo dan Tacoma pun bersiap untuk meninggalkan rumah itu. Leo, I got Tacoma. Come on. Di waktu yang tepat, kakak Allen datang menjemput mereka dan menuju ke dermaga untuk menghancurkan semua file data tentang serum lalu membuangnya ke laut. Setelah itu, Leo juga berniat membuang serum yang sudah jadi. Namun dihentikan Allen karena menganggap bahwa serum itu bisa berguna untuk seseorang, mungkin saja ayahnya Allen. Namun Leo menolak dengan alasan karena serum itu belum diuji cobakan pada manusia dan hanya selesai teruji pada seekor babi. Namun dengan memelas, akhirnya Leo mengiyakan keinginan Allen. Namun ketika Allen menuju rumahnya, ternyata seorang berbahaya yang tak dikenal sudah menunggu di depan rumah mereka. Untungnya ada jalan lain untuk masuk ke rumahnya. Dengan sangat cepat, Allen meminta ayahnya untuk meminum serum itu sebelum keluarga Philip mengetahuinya. Setelah menyuntikkannya, sisa serum dibuang dan Allen pergi bersama Leo dengan mobil yang diberikan kakaknya. I love you so much. It's gonna be What okay. we It's didn't gonna say. be okay. To take off of work, he's gonna have some side effects. 5 days max. Ayah Allen mulai merasakan efek samping oleh suntikan serum itu. Kakinya yang bertahun-tahun tidak bergerak dan tak merasakan apapun mulai ada rasa dan bahkan dia bisa berdiri. Ibu Allen sedang mencuci piring ketika itu terjadi. Namun dia keluar dan menyaksikan suaminya dalam keadaan berdiri. Dia berteriak namun sambil menangis terharu. Mereka pun berpelukan. Phillips yang frustasi dengan keadaan itu memukuli ayahnya sendiri. Sementara Leo dan Allen pergi beserta Tacoma. Leo telah membuka pikirannya dan menerima takdir bahwa pacarnya telah mati. Tapi atas cintanya pada pacarnya itulah dirinya telah mampu menciptakan obat yang tentu saja juga dengan bantuan Allen. Dan film Tacoma pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti review film ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam abstraksi dan goodbye. Tengo mucho miedo.